Dan bagi memahami sambutan dan juga memberikan sedikit sebanyak perincian mengenai apa yang berlaku di Jakarta, Hari Pekerja di Indonesia, saya ingin bersama dengan wartawan Kompas TV, Nanda Aprilia. Selamat siang, Assalamualaikum Nanda. Mungkin dapat diceritakan bagaimanakah sambutan Hari Pekerja di Indonesia khususnya di Monumen Nasional Monas itu, dan juga itu di peringkat kerajaan yang dihadiri oleh Presiden Prabowo. Tetapi bagaimana golongan pekerja di Indonesia secara keseluruhannya? Sentimennya bagaimana? Waalaikumsalam, Zul, teman-teman semua. Tadi kalau lihat jalannya pelaksanaan peringatan Hari Buruh khususnya di Jakarta, hari ini ada 2 tempat sebenarnya kalau saya amati. Salah satu tempat terbesarnya tadi dihadiri oleh Presiden langsung, Prabowo Subianto, bersama dengan jajaran pemerintahan lainnya, yakni di Monas, Monumen Nasional. Ini menjadi lokasi utama sebenarnya, tempat peringatan Hari Buruh di Jakarta, khususnya di sekitar Jakarta juga, jadi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, ini semua titik pusatnya adalah di Jakarta, di Monumen Nasional. Tapi tadi di sepanjang dari pagi hari sampai dengan siang hari kami melihat juga teman-teman wartawan bahwa ada juga massa yang berkumpul di depan gedung DPR RI. Tapi yang dipusatkannya adalah di Monas karena lagi-lagi tadi ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian memberikan pidatonya. Kalau saya amati dan saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Presiden di depan dari teman-teman buruh, ini tampaknya juga ada angin segar, Zul, karena kenapa? Karena sebagian besar kalau saya cermati ini merangkum dari tuntutan-tuntutan dari teman-teman buruh di Indonesia. Nah, saya juga lupa katakan tadi, ini untuk di Jakarta. Kalau untuk di daerah-daerah juga, Zul, bisa saya katakan bahwa ada juga di kurang lebih 30 provinsi, ini juga memperingati di masing-masing daerah untuk Hari Buruh Internasional ini. Jadi kalau untuk di Jakarta tadi, kembali lagi apa yang disampaikan oleh Presiden, saya rangkum tadi kalau untuk tuntutannya dari pimpinan Serikat Buruh, setidaknya ada 6. Ini yang sudah dirangkum, sudah dicermati bersama. Keenamnya itu yang pertama adalah untuk menghapus outsourcing, dan kedua upah layak, ketiga pembentukan satgas atau satuan tugas dari PHK, pemutusan hubungan kerja, keempat mengesahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru khususnya, dan yang kelima buruh juga menuntut untuk disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan yang terakhir kalau saya cermati, teman-teman buruh juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi dari RUU Perampasan Aset. Nah, tampaknya kalau saya melihat bagaimana jalannya Hari Buruh atau peringatan buruh ini bisa dikatakan saya melihat adanya dari unsur pemerintah dan juga buruh ini saling memiliki koneksi ataupun koneksivitas untuk hal-hal yang tadi dituntut. Karena kenapa, Zul, kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden, angin segarnya adalah tadi Presiden analogikannya dalam tanda kutip ini sebagai hadiah di peringatan Hari Buruh ini. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah tadi yang pertama adalah akan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional atau disingkat DKBN. Ini nanti akan diisi oleh tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia yang tugasnya akan memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan juga regulasi yang dinilai ini tidak berpihak kepada pekerja. Nah, ini juga berkesinambungan, nanti akan ada Satgas PHK juga, ini untuk mengantisipasi jika nanti ada pemutusan hubungan secara sepihak. Nah, yang ketiga juga tadi yang saya cermati apa yang disampaikan oleh Presiden adalah yakni penghapusan sistem outsourcing. Ini tampaknya Presiden juga mendukung dari tuntutan dari para pekerja karena kurangnya outsourcing ini, Zul, bisa saya katakan hilangnya kontrol. Jadi pekerja merasa akan sulit untuk berkembang karena dibatasi dengan kontrak jangka pendek biasanya. Nah, Presiden menyampaikan terkait dengan penghapusan outsourcing ini akan dipertimbangkan. Hanya saja tadi Presiden dalam pidatonya mengingatkan kembali untuk teman-teman pekerja
agar lebih realistis juga karena Dan mereka sembari usaha, diminta juga teman-teman untuk tetap realistis karena iklim investasi seperti apa juga tadi diingatkan kembali. Kemudian tadi yang, terkait dengan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga juga tadi sudah diingatkan, sudah diminta untuk percepatan pembahasannya seperti apa, sama tadi yang saya, sorot adalah memberi gelar pahlawan, Zul dan juga teman-teman. Jadi ada satu tokoh tadi namanya Mbak Bu Marsinah, ini akan mendapat gelar pahlawan nasional sebagai hadiah untuk kaum buruh begitu, men menggaungkan semangat perjuangan dari teman-teman buruh. Begitu Zul. kalau dapat mencelah di situ, bagaimana kita melihat sebenarnya dalam 6 tuntutan itu, mana yang paling mendesak dalam konteks buruh di Indonesia? Pertama, dan juga kehadiran Prabowo di perhimpunan buruh itu. Ada yang menganggap bahawa ini adalah sebahagian daripada usaha pemerintah, usaha kerajaan ataupun presiden sendiri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat bahawa mereka mendengar kerana kritikan-kritikan sedang juga diberikan dalam masa yang sama. Bagaimana dalam aspek itu juga Nanda? Ya, kalau saya melihat sendiri memang tampaknya pemerintah di sini ingin, menunjukkan bahwa tadi kalau misalkan presiden sendiri bahkan mengatakan Zul, ingin menunjukkan sebenarnya keberpihakan kepada, negara, kepada para pekerja. Artinya di sini tidak ada sekat. Ia ingin mendekatkan diri presiden bersama dengan buruh-buruh karena tadi balik lagi tentu pekerja buruh ini adalah juga membantu dari sistem ekonomi. Jadi, memang benar kalau bisa saya katakan tampaknya presiden juga ingin memberikan, hadirnya negara kepada teman-teman, buruh di sini khususnya di, Indonesia. Nah tadi apa yang paling mendesak kalau saya melihat adalah terkait dengan, RUU, pekerja rumah tangga, PPRT. Nah ini sudah lama sebenarnya, sempat, vakum ataupun tidak dibahas lagi, tapi kemarin dari perwakilan DPR, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, ini menyebutkan juga tampaknya tidak hanya dari pemerintah, dari presiden saja hadiahnya, tapi dari DPR juga, yakni akan ada pembahasan setelah peringatan May Day ini di DPR, di parlemen untuk membahas percepatan dari RUU ini. Ini tentu menjadi, kabar baik tentunya untuk teman-teman, pekerja buruh khususnya di, asisten rumah tangga begitu, karena kenapa ini sudah lama sekali tidak dibahas, kemudian ini akan dibahas lagi. Nah, tidak hanya itu Zul, karena, eee, yang kita cermati juga tampaknya di sini dari teman-teman pekerja, ini juga terus mendukung mendukung disahkannya UU Perampasan Aset. Nah, tadi saya melihat di atas panggung, baik itu dari perwakilan, eee, pemimpin dari serikat buruh bersama dengan presiden, ini sama-sama mendukung terkait dengan UU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya untuk memberantaskan korupsi. Karena kenapa? Balik lagi, secara garis besarnya adalah jika ingin mensejahterakan buruh, maka tindak-tindakan korupsi, pemberantasan korupsi memang ini harus ditindak. Tadi yang saya cermati memang begitu antusias memang dari pihak buruh juga direspons baik oleh presiden. Jadi, bisa dikatakan kita akan lihat sebenarnya Zul seperti apa ke depan karena hadiah-hadiah ini tentu harus ditagih. Ya, hadiah-hadiah ini manis bunyinya di Hari Buruh ini, tapi bagaimana pelaksanaannya itu? Terima kasih Nanda Aprilia kerana sudi bersama kami dan juga memberikan sedikit sebanyak input daripada apa bagaimana kita melihat kepada sambutan Hari Buruh di Indonesia.